Presiden Digital, Menkumdigi Mutia Hafid mengatakan pemerintah terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menteri Komdigi mengatakan fitur live TikTok yang dimatikan oleh platform tersebut secara sukarela. Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok. Betulnya kenapa pada sih? saat ini negara juga kita orang lagi demo live nggak boleh ya? UMKM yang terdampak untuk berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa melakukan e-commerce meskipun tanpa live. Dan sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi jualan tanpa live malah laku, Bu. Fitur live dari TikTok bisa kembali. Ini tuh live TikTok ditiadakan atau dinonaktifkan sementara. Masalahnya banyak masyarakat, banyak rakyat Indonesia ini yang cari duit lewat live TikTok. Jualan. Gimana dong ekonomi mereka? Gimana, dari mana mereka dapat duit kalau kayak gini nih? Harusnya ada pemberitahuan dulu biar mereka bisa aba-aba. Kasih aba-aba dulu. Kenapa tiba-tiba hilang kayak gini? Kasihan mereka itu. Kalau kalian bisa jualan anakku, Ya Allah. Ayo mbak, barang wis semawe, sembarang wis ketoto kabeh. Nilai live malah live. Kasian tahu. Apa ya ki guru-guru demo iki ya? Guys, ya Allah, akses live di TikTok hilang, guys. Ya Allah, bagaimana dagangan aku ini? Tolong yang demo, boleh kalian demo, boleh kalian protes tentang negara ini, tapi tolong jangan rusuh, guys. Dampaknya orang-orang kecil dari kita ini, kita jualan guys lewat TikTok. Sekarang akses live udah hilang kayak gini, mau sampai kapan, guys? Sabar ya, Bu. Gimana dagangan aku? Kalau kalian nggak bisa jualan anakku makan apa nanti, guys? Tolong ini dilihat deh. Kayak gini dampaknya kan kasihan orang ya. Mau jualan. TikTok sampai hilang kayak gini, teman-teman. Kalau ada yang ngasih tahu info sampai kapan daganganku bagaimana? Besok aku jualan ke Kudus, ke Prambanan. Kalau kalian bagaimana pelangganku tahu? Ya Allah, negara ini mau bagaimana kayak gini terus? Live TikTok Indonesia dihilangkan. Applause. Kenapa, Pak? Hah? Takut? Pasti sih. Takut kita memperlihatkan siaran langsung gimana brutalnya aparat, pejabat, memberitakan tentang kondisi di lapangan. Takut semakin chaos gitu. Takut semua pihak internasional pada tahu nanggung. Sudah pada tahu media internasional gimana kondisi Indonesia sekarang. Tapi Bapak mikir nggak, menekan pihak TikTok untuk menonaktifkan live sementara itu membuat ratusan ribu orang yang mencari uang via live TikTok, jualan di TikTok. Betul. Yang si pihak jualan mempunyai lagi karyawan yang hidup dari TikTok sekarang tiba-tiba dihilangkan. Nggak mikir mereka Bukannya ya. bebenah malah semakin menjadi-jadi. Padahal kalian lagi WFA, lagi pada kabur ke luar negeri. Wah, keren banget negara sekios ini. Para DPR pada pergi ke luar negeri. Udah ngelempar kemarahan, kabur, giliran udah chaos, nggak mau tanggung jawab. Rumah Ahmad Syaroni akhirnya dihancurkan, dijarah. Akibat apa? Akibat ini nih, bacotan yang membuat semua warga dan masyarakat marah. Masih belum puas? Apa masih kayak cuma rakyat biasa? Masih mau berlanjut? Udah, silahkan sosial media nonaktifkan aja semua. Jangan. Biar kita nggak bisa bersuara, nggak bisa segampang itu. Kita Iya masih sih. bisa speak up via sosial media. Kita akan sebarkan terus, kita akan share terus gimana bobroknya pemerintahan kalian. Wah, ini cari masalah. Gue pengen jualan, woi, pemerintah, DPR. Ini nih kalau otaknya Dengerin. udah ketutup duit ya, jadi nggak nyelesain masalah, malah kita disuruh bungkam. Gue tahu ya sebenarnya yang
sama warga negara Indonesia. Pendemo suka rusuh di mana-mana gitu kan yang kalian pengen kita pikirin. Padahal yang benar-benar demo itu di gedung DPR. Gue tahu sekarang lagi sulit ya, tapi bro, pikir itu 100.000 nggak menjamin masa depan kita sebagai warga negara Indonesia. Berani, Bre? Gue nggak jualan, gue kagak gaji lu ya. Lu kan gaji dari kita, dari pajak-pajak marketplace, pajak apa lagi, BPJS, pajak semua aja dipajakin, udara kalau perlu dipajakin. Wah, gue sampai naik asam lambung gue belum makan. Bodoh amat, sekarang nyalain gak live? Jujur sehari 2 hari nggak apa-apa. Ini udah 3 hari live TikTok belum. Mau sampai berapa hari ya? Buruan. Sebelum gue marah. Bener ya? Marah ya? Nyalain gak? Nyalain gak? Gue gak bisa nge-live, gue gak bisa nonton orang live, gue gak bisa lihat produk-produk yang harus gue live. Terus gue gak bisa tahu teman-teman yang demo situasinya kayak gimana. Nyalain. Oh, atau gue nangis nih. Cepet nyalain. Buruk. Hari ketiga di mana TikTok Live ditutup. Hebat ya. Mereka bisa ngatur aplikasi segede ini, nggak bisa live. Padahal di dalam TikTok itu banyak UMKM kecil yang lagi jualan. Banyak orang-orang yang baru belajar untuk affiliate jualan. Banyak orang mencari rezeki melalui live TikTok. Betul. Dan lucunya, aplikasi-aplikasi judul atau mungkin link-link judul itu tidak diblokir. Dibiarkan begitu saja. Tanpa kalian sadari, kalian telah memutus rezeki orang hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan kalian dengan bermacam-macam alasan. Padahal aplikasi TikTok itu udah canggih. Mereka bisa mengatur atau memfilter live-live yang tidak bisa kita tonton ataupun yang bisa kita tonton. Hanya satu yang tidak bisa mereka filter, yaitu kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Betul. Susah sih kalau mau nutup kesalahan ini. Lucunya negeri ini. Kayaknya TikTok itu menutup live-nya secara sukarela. Gak percaya sih. Gue sebagai orang yang udah lama di TikTok ini kayak berasa agak percaya ya. Sama. Gue ya. Karena kayak gue tahu betul gitu loh karakter TikTok itu kayak gimana. Gila-gila GMV ya. Bahkan dia itu sangat amat mensupport semua orang itu bisa nge-live. Karena live itu dianggap bisa mencetak omset miliaran dia dalam waktu yang singkat gitu loh. 1 jam 2 jam miliaran gitu loh ya kan. Semua kreatornya disuruh live. Yang kagak mau nge-live kagak dapat kreator manager, kagak dapat dukungan ya. Voucher jauh lebih besar untuk yang mau live ya. Mau live sambil tipes, sambil operasi usus buntu, sambil berak darah ya. Yang penting lu nge-live. Udah kayak budak sistem, pokoknya diatur sedemikian rupa. Yang video ya dia bikin video itu gampang gitu ya. Apalagi kayak gue gini brutal konten 45-50 video per hari. Lu pikir kagak berak darah gue, kagak kontribusi waktu. Nah, yang kayak gue kayak gini kagak didukung yang video-video. Ya ada sih dukungan biasa doang gitu loh. Kagak bisa tuh masuk ke top kreator apalah penghargaan kagak bisa. Iya, harus live baru bisa. Kagak dianggap. Giliran sekarang live itu tuh kayak baru kasih voucher ke yang video-video. Emang jadi anak tiri nih, anak video. Yang kedua, setahu gue nih TikTok ini tuh suka huru hara, suka drama-drama, huru hara, settingan-settingan, flexing. Itu cepet FYP. Kekayaan, beda rumah, itu konten-konten yang disukain TikTok dan didukung sama TikTok secara nggak langsung. Sekali lagi, ini menurut gue, giliran konten yang edukatif, ini nih ya naik FYP tapi nggak seheboh itu gitu loh yang drama, ribut, berantem, buka-buka aib, urusan rumah tangga, cerai, ani-ani itu naik semuanya. Karena TikTok mau kita berlama-lama menghabiskan waktu kita di TikTok, ya kan? Nyimak di TikTok. Itu yang disukain masyarakat, itu huru hara. Jadi, kayak sekarang kan demo ini kan termasuk huru hara, sebenarnya TikTok suka nggak suka, trafficnya langsung tinggi gitu, ya kan? Jadi kalau ngomong sukarela sih, kayaknya menurut gua kagak ya. Enggak sih. Kok kayaknya kita orang dianggap kayak orang bego gitu. Gue lebih percaya kalau misalnya di TikTok ini ikut serta mematuhi saran dan aturan dari pemerintah, ya kan? Karena emang gue setuju juga kalau TikTok live ini harus diberhentikan sementara karena melihat situasi yang sudah begitu tambah parah dan chaos. Ya jangan sampai orang-orang itu bisa melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat.
Tapi kan gak usah bilang sukarela lah, kayaknya gak mungkin banget ya. Bilang aja TikTok ini tunduk Pencitraan ya, itu. sebagai platform yang baik, dia tunduk di Indonesia ini. Udah. Di sini aku juga sempat bingung. Sebenarnya pemerintah ini pernah kepikiran nggak ya dampak dari menonaktifkan live di TikTok? Sedangkan sekarang ini rakyat Indonesia kebanyakan, sebagian besar itu mengandalkan penghasilan dari host live, penjualan. Jadi kalau seperti ini, gimana Pak nasib Indonesia? Mereka butuh makan. Ada keluarga yang harus jadi tanggung jawabnya. Jadi tolong semoga live TikTok segera diaktifkan lagi.